Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang tugas besar yang saya buat tentang pembobotan sasaran strategis Perspective Balance Scorecard atau PSG pada perusahaan air mineral. Perusahaan daerah air mineral (PDAM) merupakan pelayanan umum yang menyediakan kebutuhan air bersih bagi masyarakat dalam wilayah kabupaten dan merupakan perusahaan daerah. Perusahaan daerah air mineral cenderung hanya fokus pada finansial, terbukti belum dapat memenuhi harapan stakeholder. Untuk itu, perlu dilakukan pengelolaan kinerja secara keseluruhan, baik dari segi finansial maupun non-finansial. Analisis masalah dari jurnal ini atau yang dari jurnal yang saya lihat dari Dwi Sulisworo dan Sari Nurmaningsih, tingginya tingkat pengaduan pelanggan tentang kenaikan tarif dasar air terjadi hampir dalam setiap tahun. Perencanaan kinerja yang belum dilakukan dengan baik dan komprehensif. Tujuan yang dituju dari perusahaan: mengidentifikasi indikator-indikator kinerja yang mendukung visi dan misi. Kedua, mengukur pencapaian kinerja perusahaan dengan perspektif PSG. Definisi dari Balance Scorecard atau PSG yaitu melengkapi seperangkat ukuran finansial kinerja masa lalu dengan ukuran pendorong kinerja masa depan. Tujuan dan ukuran balance score diturunkan dari visi dan strategi perusahaan. PSG dengan jelas mengungkapkan berbagai faktor yang menjadi pendorong tercapainya kinerja finansial dan komprehensif jangka panjang. PSG memberikan kepada para eksekutif sebuah kerangka kerja menyeluruh yang akan menerjemahkan visi perusahaan dan strategi usaha ke dalam sejumlah pengukuran. Sistem ini menerjemahkan misi dan strategi perusahaan menjadi tujuan dan pengukuran, serta mengelompokkannya ke dalam 4 perspektif yang berbeda, yaitu finansial, konsumen, proses bisnis internal, dan proses belajar dan pertumbuhan. Ukuran yang digunakan dalam penelitian ini antara lain perspektif keuangan, meliputi risiko likuiditas, kedua profitabilitas, rasio aktivitas, rasio tingkat perputaran piutang dagang, periode penagihan rata-rata, tingkat perputaran inventory, tingkat perputaran harta, rasio utang. Kedua, perspektif pelanggan, meliputi bangsa pasar, retensi pelanggan, akuisisi pelanggan, kepuasan pelanggan, profitabilitas pelanggan. Ketiga, perspektif proses bisnis internal. Perspektif ini biasa digunakan untuk balance scorecard adalah model rantai nilai proses bisnis internal yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu inovasi, operasi, layanan purna jual. Ketiga, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, meliputi kemampuan dan kapabilitas pegawai. Kedua, kemampuan dan kapabilitas sistem informasi. Ketiga, motivasi, pemberdayaan, dan keselarasan individu perusahaan. Ini adalah tabel rencana pengukuran kinerja dengan balance scorecard atau PSG.
Selanjutnya tabel hasil skor berimbang. Dari analisis berdasarkan hasil perhitungan, kondisi kinerja perusahaan dipandang dari segi perspektif keuangan berada dalam kondisi sedang. Hal ini dapat diketahui dari hasil presentasi target yang tercapai. Tidak semua strategi bernilai positif dan memiliki rata-rata skor 6,75, yang berarti bahwa perusahaan secara umum belum dapat mencapai target yang ditetapkan perusahaan. Kondisi kinerja perusahaan dari segi perspektif pelanggan berada dalam kondisi yang sangat kurang baik. Dari hasil presentasi pencapaian target ketiga, strategi bernilai negatif dan memiliki rata-rata skor 2,3. Dengan skor yang dicapai membuktikan bahwa perusahaan kurang dari mendapatkannya simpati dari konsumen untuk menggunakan jasa dari perusahaan. Hasil perspektif pelanggan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam perusahaan. Ketiga, kondisi kinerja perusahaan dipandang dari segi perspektif proses bisnis internal berada dalam kondisi baik. Hasil presentasi target yang tercapai kedua strategi bernilai positif dan memiliki rata-rata skor 7,5. Berarti bahwa perusahaan secara umum telah dapat mencapai yang ditetapkan perusahaan. Kondisi kinerja perusahaan dipandang dari segi perspektif pembelajaran dan pertumbuhan berada dalam kondisi kurang baik. Dapat diketahui dari hasil perspektif pencapaian target hanya satu strategi yang bernilai positif, yaitu kapabilitas kerja dan memiliki rata-rata skor 3,5. Skor yang dicapai membuktikan bahwa perusahaan kurang mendapatkan simpatik dari konsumen untuk menggunakan jasa dari perusahaan, padahal perspektif pelanggan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam kinerja perusahaan. Terakhir, kesimpulan dari penelitian jurnal ini adalah: 1. Meningkatkan kinerja perusahaan. 3. Indikator yang perlu diperhatikan adalah karyawan yang berdisiplin dan bertanggung jawab, kapabilitas kerja, dan kualitas layanan. 2. Dari 4 perspektif skor berbobot tinggi yang perlu difokuskan untuk perbaikan berkelanjutan adalah pada bisnis proses internal sebesar 7,833 dari skor 7,5. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.